Halo semuanya, kembali lagi di Belajar Bersama saya, Nona Mauboy. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana memilih buku cerita yang baik untuk para guru PAUD, sehingga dapat memilih buku cerita yang tepat buat anak-anak di ruangan PAUD ataupun untuk koleksi dari pojok baca dari PAUD Bapak Ibu sekalian. Tips yang pertama adalah bagaimana memilih buku cerita yang kontennya sesuai dengan usia anak PAUD. Hal ini sangat penting sekali Bapak Ibu penggiat PAUD karena kebutuhan daripada anak PAUD kelas A dan anak PAUD kelas B itu berbeda-beda. Tingkat kesiapan mereka juga berbeda-beda. Sehingga buku cerita yang mereka perlukan juga itu berbeda-beda. Dalam buku cerita itu sendiri, Bapak Ibu penggiat PAUD, guru PAUD perlu memahami bahwa ada sistem leveling buku. Apa itu sistem leveling buku? Saya tidak akan bahasnya secara panjang lebar dalam video kali ini, tapi intinya adalah bagaimana sistem leveling buku ini menempatkan tingkat kesulitan daripada setiap buku itu ada jenjangnya. Nah, Bapak Ibu guru PAUD ketika membeli buku untuk dipakai nanti di ruangan kelas untuk dibacakan kepada anak-anak ataupun untuk koleksi di pojok baca daripada Bapak Ibu sekalian, perlu untuk memperhatikan leveling daripada buku cerita tersebut. Nanti saya akan tunjukkan apa yang dimaksud dengan leveling itu dan seperti apa contohnya. Bapak Ibu juga perlu untuk mengetahui bahwa untuk kelas A, buku cerita yang mereka perlukan itu adalah level yang paling rendah. Di mana di level yang paling rendah ini setiap lembaran daripada buku cerita itu isinya hanya satu kalimat saja atau paling banyak 2 kalimat pendek yang isi kata-katanya juga itu sangat sederhana yang cocok untuk tingkat kemampuan kognitif dari anak kelas A. Sedangkan untuk anak kelas B itu untuk konten daripada buku cerita itu kita sudah mulai boleh memakai buku cerita yang isinya terdiri dari 2 sampai 3 kalimat di dalam satu lembaran kertas. Saya akan menunjukkannya di selanjutnya seperti apa yang saya maksudkan. Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan dalam sistem peleveling buku, kalau Bapak Ibu membaca, maksud saya membeli buku, bisa diperhatikan di bagian belakang daripada buku ada informasi di sana yang mengatakan bahwa buku ini adalah level yang paling rendah atau level yang paling tinggi. Ini salah satu contoh buku yang saya punya dari salah satu yayasan yang memang bekerja secara fokus di bidang literasi untuk anak. Mereka di sini menginformasikan bahwa fokus dari buku ini adalah untuk akhiran huruf R. Nah, sehingga di dalam buku ini nanti fokusnya adalah banyak menemukan pada kata-kata yang berakhiran huruf R. Saya akan menunjukkan isi di dalam daripada buku cerita ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihatnya, di sini hanya ada satu kalimat pendek yang terdiri dari kata-kata yang sederhana. Buku ini sangat cocok ketika Bapak Ibu ingin membacakannya kepada anak-anak di ruang kelas A. Nah, sedangkan untuk anak-anak di kelas B, buku bacaan cerita itu, kalau dari buku yang saya pegang ini, di sini dikatakan fokusnya adalah untuk awalan L. Berarti ini sudah lebih tinggi levelnya. Kita lihat isi dalam daripada buku ini. Bapak Ibu bisa melihatnya
bahwa konten daripada buku ini terdiri dari kata-kata yang sudah lebih sulit dan juga terdiri dari dua kalimat yang sudah agak lebih panjang. Nah, ini bisa dipakai di kelas B. Jadi jangan sampai kita memaksakan tipe buku seperti ini di kelas A. Buku ini masih agak berat sekali buat anak-anak mereka. Berbeda jika Bapak Ibu memang secara konsisten setiap waktu ada fokus secara literasi yang Bapak Ibu bangun di ruangan kelas, sehingga buku bacaan secara berjenjang ini Bapak Ibu bisa memakainya, membacakan kepada mereka mulai dari level yang paling rendah sampai perlahan-lahan akan terus meningkat. Nah, itu boleh terjadi. Tetapi jikalau hanya misalnya seminggu sekali, maka hindari untuk memilih buku yang kontennya tidak cocok buat anak-anak PAUD. Nah, kalau untuk koleksi pojok baca, kita juga bisa memilih buku-buku yang kecil seperti ini. Nah, buku ini meskipun kecil, tapi kembali lagi sudah ada fokus di bagian belakangnya, sehingga ini bisa dibaca oleh anak-anak kelas A ataukah anak-anak kelas B. Nah, pikiran saya kalau di PAUD, pojok baca biasanya masih terus ditemani oleh guru. Ada 1-2 anak yang mungkin sudah sangat baik kemampuan membacanya, mereka bisa membaca buku sendiri. Nah, misalnya buku yang ini cocok buat anak-anak yang baru mulai bisa membaca. Mereka bisa membaca ini secara mandiri karena hanya terdiri dari satu kalimat pendek saja dengan kata-kata yang sangat sederhana. Tips kedua dari saya adalah bagaimana buku cerita yang kita pilih itu haruslah buku cerita yang bergambar dengan ukuran yang cukup untuk ruangan kelas kita. Saya merekomendasikan buku dengan ukuran A4 karena ketika membacakan buku cerita di dalam ruangan kelas dengan buku ukuran A4 itu akan cukup untuk semua anak di dalam ruang kelas bisa melihat cerita tersebut dalam gambar-gambar yang dihadirkan di dalam lembaran buku cerita tersebut. Kenapa gambar sangat penting ketika memilih buku cerita ini? Karena gambar memberikan kesempatan kepada anak-anak PAUD untuk mengerti dan memahami isi cerita itu secara lengkap dengan kemampuan mereka berimajinasi tanpa mereka benar-benar bisa mengerti atau bisa membaca kata demi kata, tapi mereka bisa mengerti isi cerita tersebut karena mereka menikmati setiap gambar. Saya memberikan contoh seperti buku cerita ini, judulnya Legenda Kelinci dan Buaya. Ketika buku ini saya pegang di depan ruangan kelas, ini bisa dilihat oleh semua anak. Tapi kalau buku yang terlalu kecil, anak-anak yang duduk di posisi belakang, mereka akan susah untuk melihatnya. Rekan-rekan semua bisa melihat bahwa gambar yang ada bisa memberikan informasi kepada anak-anak yang dimaksud itu apa. Di sini di kalimatnya dibilang gini, "Oh, saya bisa bantu kamu," kata buaya. "Saya bisa berenang naik ke ekor saya saja." Jadi ini isinya adalah tentang ada percakapan antara si buaya dan si kelinci. Nah, anak-anak bisa melihat, oh kira-kira seperti ini. Terjadi ada diskusi antara kedua hewan ini. Jadi gambar itu sangat berperan penting sekali dalam bagaimana Bapak Ibu menentukan buku yang mana yang cocok untuk ruang kelas PAUD. Kalau tadi kita sudah membahas tentang konten, lalu membahas juga tentang gambar dan juga tentang ukuran dari buku, maka tips yang ketiga dari saya bagaimana memilih buku cerita yang baik buat anak-anak PAUD atau untuk guru memakainya membacakan kepada anak-anak PAUD adalah tentang gambar itu sendiri.
Perhatikan ketika Bapak Ibu mungkin mendapatkan hibah buku ataupun membeli sendiri di toko-toko buku buat anak-anak yang nanti akan pakai di ruang kelas atau membacakan buat anak-anak nanti. Perhatikan gambar-gambarnya. Apakah gambar-gambar tersebut adalah gambar yang cocok untuk anak PAUD? Apakah gambar-gambarnya tidak mengandung hal yang menakutkan untuk anak PAUD? Atau juga apakah gambar tersebut cocok dengan nilai moral yang mau kita ajarkan kepada anak PAUD? Contohnya seperti gambar tersebut tidak mengandung unsur diskriminasi atau mengandung unsur pelecehan seksual atau mengandung unsur hal-hal yang sensitif yang akan memicu untuk anak berpikir keras ataupun akan menimbulkan diskusi yang tidak cocok untuk anak PAUD. Sebaiknya Bapak Ibu guru PAUD menghindari memakai buku-buku dengan gambar tersebut. Jangan karena kita keasikan mendapatkan hibah buku lalu kita asal pakai saja, tetapi kita tidak mensortir buku cerita tersebut apakah gambarnya cocok untuk saya tampilkan di depan ruang kelas buat anak-anak PAUD atau tidak. Yang keempat adalah apakah buku cerita tersebut mendukung materi daripada materi-materi yang kita ajarkan di kelas PAUD kita atau tidak. Nah, kenapa hal ini menjadi salah satu pertimbangan sehingga ketika kita hanya punya beberapa menit membacakan cerita buat anak-anak itu tidak membuat banyak sekali penjelasan-penjelasan yang belum pernah anak mendengarnya. Itu dapat menghemat waktu kita juga. Sebaiknya ketika Bapak Ibu ingin membacakan sebuah cerita, maka buku tersebut adalah buku yang memang ada unsur keterkaitan dengan materi-materi yang ada yang biasanya kita ajarkan kepada anak-anak kita atau bisa jadi sebagai intro awal buat materi yang akan kita ajarkan. Sehingga ketika muncul pertanyaan, nanti pertanyaan itu akan kita bahas di dalam materi yang mau kita bawakan kepada anak-anak di ruangan kelas. Bapak Ibu, sangat menyenangkan sekali ketika buku cerita atau cerita dapat kita pakai untuk sebagai penguatan atau mungkin sebagai kegiatan penutup atau sebagai kegiatan puncak daripada tema mungkin yang kita ajarkan di ruang kelas kita. Karena itu pilihlah buku-buku cerita seperti berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan keluarga, atau berkaitan dengan numerasi, atau berkaitan dengan nilai moral agama yang ingin kita ajar atau sedang kita ajarkan kepada mereka atau sebagai penutup dari tema tersebut, sehingga ada benang merah yang kita bangun di dalam pembelajaran yang ada. Jadi bukan karena sedang ada gerakan literasi lalu kita mau semangat melakukannya, tetapi sebenarnya tidak ada unsur keterkaitan yang cukup kuat yang kita pakai buku-buku cerita tersebut yang saya maksudkan. Buku ceritanya haruslah mendukung materi-materi yang sedang kita ajarkan atau akan kita ajarkan kepada anak PAUD kita. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir adalah buku cerita yang kita mau pakai di ruangan kelas PAUD kita adalah buku cerita yang mendukung aspek perkembangan daripada anak usia dini. Ketika Bapak Ibu hendak memilih sebuah buku atau mungkin membeli sebuah buku yang nantinya buku itu bertujuan untuk dipakai di ruang kelas PAUD, maka pikirkan hal ini. Apakah buku ini mendukung aspek-aspek perkembangan daripada anak usia dini atau tidak? Apakah buku ini akan menstimulus mereka untuk berkembang secara optimal atau tidak? Mungkin ada yang bingung apa yang dimaksud dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini.
Bapak Ibu bisa mencari, ada banyak sekali informasi, tapi ada 6 aspek yang perlu kita mulai secara bertahap bangun di kelas PAUD kita, sehingga anak-anak usia dini yang datang di kelas kita, mereka dapat bertumbuh, berkembang secara bertahap dan optimal, karena kita mendukung mereka. Dan buku cerita adalah salah satu yang sangat berperan aktif. Pastikan bahwa buku cerita tersebut menolong mereka untuk bertumbuh secara kognitif, bertumbuh juga secara motorik, bertumbuh secara sosial, bertumbuh secara moral, bertumbuh secara nilai-nilai yang memang kita perlukan untuk mereka bertumbuh lebih optimal lagi, anak-anak usia dini yang ada di kelas kita. Demikian informasi dari saya. Semoga materi hari ini boleh membantu rekan-rekan guru PAUD di seluruh Indonesia dan juga seluruh penggiat PAUD, atau mungkin juga Bunda PAUD, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di usia dini ingin memilih buku cerita buat putra-putri daripada Bapak Ibu. Kiranya 5 tips ini boleh membantu untuk tidak salah memilih buku cerita yang baik. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen dan saya akan membantu menjawab sesuai dengan tingkat kemampuan saya memahami hal tersebut.